Sedang setting kamera dulu ya Bapak Ibu. Ini live di apa? TV One atau apa? YouTube ya, YouTube TV. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mendoakan semoga jamaah yang hadir pada subuh ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki yang berkah, halalan thayyiban mubarakan fi, diberikan keturunan yang saleh dan salihah, dan kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keluarganya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhirul baqi bila tahawuli. Thumma as-salatu was-salamu sarmada ala an-nabiyyi khairi man qad wahhada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairil mubtadi'. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-mustafa wa syafi'ina al-murtada sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man ihtada li sunnatihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid As-Salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa di subuh hari ini. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah setelah melaksanakan salat subuh secara berjamaah diimami oleh Ustadz siapa tadi? Muhammad Akhir Akif Muhammad Akif, Masya Allah bacaannya merdu sekali ya. Tidak salah masjid sini memilihnya. Bacaannya tartil dan juga suaranya bagus. Ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian, karena salah satu identitas agama kita, agama Islam itu, yaitu kita mendapatkan ilmu secara bersanad. Imam Al-Mubarak mengatakan al-isnadu minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu artinya kita sandaran. Kita ngaji dari guru kita, guru kita ngaji kepada gurunya, gurunya ngaji kepada gurunya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersandar kita ngajinya. Saya alhamdulillah mendapat ijazah baru surat Al-Fatihah, itu sanad ke-29 dari guru saya Syekh Al-Farabi, dan berlanjut ke surat-surat yang lain insyaallah. Artinya kita ngaji ada gurunya, tidak menurut kita. Ini yang celaka. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tanpa sanad dalam agama ini, laqala man syaa ma syaa. Setiap orang akan mengatakan apa menurut pendapat dia. Nah, gitu. Menurut saya ini bacaannya ya dengan sin. Dibacanya apa nih ya? Kalau kita nggak ngaji bacanya apa Bapak Ibu? Yasa, karena nggak ada harokatnya. Huruf ya dengan sin nggak ada harokat. Surah Al-Baqarah disebut juga
itu kan huruful muqatta'ah fi awalis suwar, huruf-huruf yang terputus dalam surat ayat yang pertama. Surah Al-Baqarah, huruf pertamanya apa? Ayat pertamanya alif, lam, dan juga mim. Kita tahu dari mana itu bacaannya? Alif, lam, mim. Tahu dari mana kira-kira? Dari guru. Kalau kita nggak ngaji, bacanya alama, ini bisa jadi alama. Dan banyak lagi di surat yang lain, surah Maryam ada kaf, ha, ya, ain, shad. Kalau yang nggak ngaji bacanya kahaya aso. Harusnya kaf, ha, ya, ain, shad. Nah, ini menjadi penting karena ngaji kita ada gurunya. Di sini ada tahsin juga ya, di sini ya, assalam ya. Ada, masih berkenan ya. Ya, itu kita ngaji bersanad, ngambil berkah dari guru kita, karena guru kita ngaji juga dari gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi. Kira-kira tahun 2024 kemarin itu sempat rame. Beliau dai, sering khutbah, sering ceramah di mana-mana dan populer di masyarakat Sumbar. Dia bilang seperti ini. Ini orang ini banyak ngaji bacaannya salah di Indonesia. Ada yang ngaji surat Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini salah bacaannya. Nah, kata dia, yang benar gimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini nggak benar. Jadi orang ngaji alhamdulillah hirob itu artinya apa? Hirob itu artinya perang. Masa ngaji suruh perang? Ini orang nggak nyambung, nggak ngaji dia, nggak ngaji sama guru. Nah, ternyata nggak sampai situ. Ada lagi di surat yang lain. Saya juga bingung. Itu dalam juz amma ada surat namanya Al-Qari'ah. Ada Al-Qari'ah? Dia bertanya seperti ini kepada jamaah, bukan kata saya. Al-Qari'ah itu apa artinya Bapak Ibu? Al-Qari'ah itu misal nih dalam sebuah kajian atau maulid Nabi, kita panggilkan qori kita Ustadz Ahmad misalnya. Jadi qori itu artinya apa? Pembaca kalau qori. Nah, saya bingung kok di Al-Quran diartikan Al-Qari'ah itu hari kiamat. Hari kiamat, kalau kita baca Al-Quran, Al-Qari'ah itu hari kiamat. Itu salah penerjemahannya, kata dia. Salah penerjemahannya. Itu bukan salah Bapak, itu Bapak yang salah. Ngajinya ke siapa? Kita sudah punya ulama, punya guru ngaji, punya menteri agama, dan itu muktabar sampai kepada para sahabat. Al-Qari'ah itu artinya hari kiamat. Tiba-tiba ada zaman sekarang tahun 2024 orang mengartikan Al-Qari'ah itu artinya adalah pembaca. Nah, ini jaka sembung naik ojek ya, nggak nyambung Jack ya. Dia ngartiin apa, Al-Quran ngerti. Dan ini uniknya diundang ceramah di mana-mana gitu. Dan viral di TikTok, aplikasi sekarang apa yang rame? TikTok. Dan banyak yang komen di TikTok, Masya Allah baru kali ini saya menemukan ustadz yang seperti ini. Baru kali ini menemukan ustadz seperti ini. Ya jelas itu ustadznya ustadz nggak benar juga. Dia juga bilang seperti ini. Dalam agama kita biasanya kita kalau motong hewan itu baca apa? Baca bismillah. Kita disunahkan membaca bismillah. Kalau nggak pakai baca bismillah, hewannya nggak halal gitu kan? Bismillah. Dan itu salah kata dia. Mestinya kalau kita motong hewan bilang, misal ayam, mohon maaf ya saya potong kamu. Kan dia juga makhluk Allah. Kasihan nggak kalau dibunuh? Kasihan kata jamaahnya. Nah iya kita juga kasihan, kita bilang maaf ya ayam saya potong kamu. Nah, ini nggak nyambung, ini jaka sembung. Berarti dia tidak ngaji fikih, tidak ngaji Al-Quran, tapi ceramah. Nah, na'udzubillah summa
Na'udzubillah. Dan itu didengarkan oleh audiens, orang banyak, viral. Nah, kalau ada orang yang mengamalkan apa yang dia katakan, berarti itu apa? Dosa yang mengalir. Ada amal jariyah. Amal jariyah itu apa? Nah, amal yang mengalir walaupun kita sampai di liang kubur. Ada juga jariyatus su. Jariyatus su adalah dosa yang mengalir sampai kita masuk ke liang lahat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi agama itu kita tidak bisa kira-kira. Menurut saya seperti ini, menurut saya seperti itu. Emang kamu siapa? Gitu. Menurut saya seperti ini. Dalam agama kita, orang kalau pengen berfatwa, dia harus menguasai beberapa seni dalam agama. Dia mesti paham bahasa Arab dan alat-alatnya, ada nahwu, ada sorof. Dia mesti paham sirah, dia mesti paham balaghah, dia mesti paham hadis, dia mesti paham ulumul hadis, dia mesti paham fiqih, mesti paham usul fiqh, dia mesti paham Al-Quran, ulumul Al-Quran, dan rentetan-rentetannya. Kurang lebih ada 10 minimal untuk dia menjadi seorang faqih dalam agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, belakangan ini juga terjadi. Ini bulan-bulan ini viral. Ada seseorang wanita. Dia dulu dari SD sudah pesantren, umur 10 tahun hafal Al-Qur'an. Enggak main-main hafalannya. 30 juz. Umur 10 tahun 30 juz. SD pesantren, SMP pesantren, SMA pesantren, hatta kuliah sambil pesantren. Kuliahnya di Jakarta, itu program kuliahnya tafsir wa ulumuhu. Dia masuk kuliah tafsir wa ulumuhu. Sekarang dia jadi berbalik 180 derajat. Yang tadinya perempuan itu salihah, pakai kerudung, sekarang buka kerudung. Dan ngomong di YouTube di segala macam, mempertanyakan kenapa sih orang mesti hafal Al-Quran? Saya biasa aja, nggak ada istimewa-istimewanya. Justru dengan saya belajar Al-Quran, banyak pertanyaan yang tidak terjawab oleh Islam. Ini jadi agama Islam jadi kayak syubhat, jadi meragukan bagi dia. Nah, itu pentingnya kita mempunyai guru. Dia bilang seperti ini, dalam Al-Quran banyak ayat kontroversial gitu. Di ayat yang satu memerintahkan untuk membunuh manusia, di ayat yang lain untuk menyayangi sesama manusia. Kan ada seperti itu kan? Ada ayat yang mengatakan waqtuluhum haitsu taqiftumuhum, dan bunuhlah mereka di mana kalian menemuinya. Berarti dia tidak memahami asbabun nuzul ayat ini, tidak memahami sirah, sebab-sebab turunnya ayat ini. Kenapa? Ketika peperangan, kita ketika peperangan itu kalau nggak membunuh berarti dibunuh. Kok Islam ngajarin perang, ngajarin membunuh? Ya posisinya pada saat itu pada saat peperangan. Kalau kita nggak mau terbunuh ya berarti nggak perang. Gitu. Ala kulli hal, Islam ini mengajarkan kedamaian, keselamatan. Seperti masjid ini namanya apa? Assalam, ya. Masya Allah namanya assalam, orang-orangnya selamat semua ini. Orang-orang yang hadir di sini sudah pasti ini qalbuhu muta'allaq fil masajid. Jadi ada 7 golongan orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya anak muda yang peduli terhadap agama. Ini ya masih muda lah ya. Masih berapa ini kisaran nih? 30 ke bawah ya, 40 ke bawah masih muda lah. Kalau muda kita gak masuk berarti qalbuhu muta'allaq fil masajid. Hatinya tergantung di masjid. Jadi kalau datang waktu sholat udah gak betah pengen ke masjid. Ini orang-orang pilihan yang hadir di sini, sholat di sini. Karena orang yang malas, yang mohon maaf, hadis Nabi Muhammad dalam hadis Arba'in ke-10 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Hadis ini dari riwayat Muslim, bahwasanya Rasulullah bersabda, Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Yang baik itu apa? Dalam ayatnya dikatakan berkaitan dengan makanan. Jadi orang yang banyak makan yang halal, banyak makan yang thayyib, dia mudah terpanggil dalam kebaikan. Ada waktu sholat dia datang, ada jamaah dia datang, ada kajian dia datang. Kayaknya nggak enak kalau nggak datang. Nah, seperti itu. Kebalikannya, orang-orang yang tidak makan thayyib, bisa jadi sedikit ada darah di dalam tubuhnya, ada darah yang haram, maka ini kelihatannya gimana? Sehat, sehat. Saya makan duit haram, nggak apa-apa, saya sehat. Saya korupsi, nggak apa-apa, sehat. Badan saya gemuk, masih gym, aktivitas. Nah, kaitannya bukan pada kesehatan, tapi kepada ubudiyah. Ubudiyahnya malas-malas, nah ini berarti ada indikasi dalam tubuhnya ada makanan yang tidak baik. Nah, ini kaitan dengan tadi Bapak Ibu. Ketika orang ada sedikit keraguan dalam agama, maka introspeksi, muhasabah dari dalam tubuhnya, ada hal yang baik atau yang tidak baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mendapat amanah dari guru kami. Jadi Ustadz Bukhari itu adalah ketua di kampus kami, Al-Hikmah, yang berada di Mampang. Jadi secara langsung saya juga banyak mengambil ilmu dari beliau, dan beliau mengamanahkan kepada saya untuk membadal pada hari ini. Jadi mohon maaf kalau ilmunya jauh gitu dengan Ustadz Bukhari, karena kita kan ini pemain cadangan atau ban serep gitu ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Bukhari mengamanahkan kepada saya untuk membicarakan terkait dengan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh sebelum Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Isra Mi'raj itu litasliyatin Nabi. Tasliyatin Nabi apa artinya? Untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesedihan yang Nabi rasakan, mungkin jika kita yang merasakan, kita nggak kuat gitu. Karena ini orang pilihan. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Itu siapa tuh? Nabi Muhammad. Jadi 2 bulan di kandungan, bapaknya sudah meninggal. Sedih nggak? Sedih. Ketika masuk 6 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ibundanya. Menjadi yatim piatu sempurna. Kemudian ya, katakanlah setelah terbesar banyak sekali suka dan duka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapat wahyu dan menikah dengan Sayyidah Khadijah. Menikah dengan Sayyidah Khadijah, tidak lama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal juga oleh Khadijah. Khadijah pada saat itu berusia 40 tahun dan Nabi berusia 25 tahun. Khidbahnya Khadijah kepada Nabi, Masya Allah, orang yang pertama kali beriman dari kaum wanita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah itu 2/3 kekayaan Mekah itu punya Khadijah. 2/3. Ibarat kata, kalau di Indonesia punya Indomaret punya saya, Alfamaret punya saya, Agung Sedayu punya saya gitu. Jadi 9 naga kalau di kita ya. Nah itu Khadijah seperti itu, saking kayanya Khadijah. Maka banyak orang yang suka juga kepada Khadijah. Tapi yang masuk kepada hati Khadijah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum Khadijah meninggal, karena mendapat firasat Khadijah akan meninggal,
Khadijah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jika kelak aku meninggal," gitu ya. Jika kelak aku meninggal, tidak ada jalan untuk engkau berdakwah ketika engkau menemukan sebuah persimpangan atau galian, tidak ada kayu untuk membuat jembatan, maka ambillah tulang belulangku dalam kuburan. Insyaallah. Saking cintanya Khadijah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya mendarah daging cintanya itu, mendarah daging dan tulang sampai ke tulang-tulangnya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2/3 kekayaannya untuk mendukung dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekayaannya. Sampai dikisahkan dalam kitab Rahiqil Makhtum. Kitab Rahiqil Makhtum itu kitab nomor 1 sirah, dikarang oleh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Saifur Rahman Al-Mubarakfuri ini orang mana kira-kira nih? Orang Arab? Orang Mesir? Nggak tahu? Orang Indonesia bukan? Dia orang India. Jadi kalau mendengar kata India, kita jangan ingat Sahrukan aja, jangan ingat Bollywoodnya aja tuh. Bahwa di sana ada ulama besar juga, bukan ada, banyak. Termasuk di dalamnya Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Dia bikin kitab Ar-Rahiqil Makhtum. Dikatakan dalam kitabnya bahwasanya Khadijah sebelum wafatnya itu mendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ketika wafat bajunya itu tambalan 83 tambalan. Ya, pernah dengar Bapak Ibu ya? 83 tambalan. Kalau ibu-ibu saat ini bukan 83 tambalan, 83 setel bisa jadi punyanya. Pengajian A setelan ini ya, pengajian B setelan ini, arisan setelannya ini, 83 setel bisa jadi. Sampai di lemari itu yang bapaknya di pojok di sini, yang ibunya di sini, di sini semuanya ibunya. Bapaknya cuma segini aja gitu. Tapi Khadijah, Masya Allah, Khadijah 83 tambalan. Bajunya saking khidmahnya kepada Nabi, segala potensi yang dipunya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan semua yang dikorbankan itu, Khadijah bilang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jika dalam masa khidmahku selama ini bersamamu ada hal yang kurang-kurang menurutmu, maka saya memohon maaf." Padahal sudah khidmah sekali ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu ibu-ibu tuh. Kata ibu-ibu, ya itu kan istrinya, suaminya Nabi Muhammad. Kalau suami saya kan bukan Nabi Muhammad, orang biasa. Apa perlu saya minta maaf juga? Ya, perlu. Karena suami adalah imam. Selama dia sholat, selama dia ngaji, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bermaksiat nyuruhnya, maka kita seorang istri wajib khidmah kepada seorang suaminya. Gitu. Nah, luar biasa pengorbanan Khadijah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Potensinya dikeluarkan. Sampai-sampai suatu saat istri baginda Nabi yang lain, yaitu Aisyah, cemburu kepada Nabi Muhammad walaupun Khadijah sudah meninggal. "Ya Rasulullah, kenapa sih? Kan Khadijah sudah meninggal, tapi mengapa engkau selalu menyebut-nyebut nama Khadijah?" Gitu. Jadi maksudnya Siti Aisyah apa tuh kira-kira? Cemburu kepada Khadijah ya. Kata Nabi, "Wallahi, demi Allah, Khadijah adalah orang yang pertama beriman kepadaku. Khadijah mengorbankan segalanya kepadaku. Khadijah juga memberikan keturunan kepadaku." Gitu. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Khadijah setelah berbicara dengan Nabi, bilang kepada putrinya, siapa putrinya Khadijah? Siti Fatimah. "Fatimah, tolong dong bilang sama ayahmu
agar sorban yang biasa dipakai oleh Nabi Muhammad menjadi kain kafan untukku. Jadi, Masya Allah, saking cintanya sama Nabi, kain kafannya adalah surga, di jaminan surga. Sayyidah Fatimah bilang kepada Nabi Muhammad, wahai ayah, ibu meminta sorban sebagai kain kafannya. Lalu kata Nabi, kenapa hanya kain kafan, sedangkan surga sudah dipersiapkan oleh Allah untuk Khadijah. Masya Allah ya, ibu-ibu ya yang mulia. Jadi ibu-ibu ini Masya Allah nih khidmahnya. Kalau nggak ada ibu-ibu, bapak-bapak repot deh. Kalau ibu lagi ngambek di rumah, itu rumah kayaknya agak panas-panas ya. Jadi bapak kenapa nggak pulang-pulang gitu? Ibu masih marah nggak? Masih. Itu nanti anak nggak keurus, apa-apa nggak keurus, ini pengorbanannya luar biasa ibu-ibu. Khidmahnya kepada suami, juga ngurus anak-anak, insya Allah ini jadi bekal kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, meninggalnya Khadijah, tidak lama meninggal juga pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang selalu mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membela Nabi, tokoh Quraisy, orang yang paling dihormati di Quraisy, menjadi sandaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggal. Dan yang paling sedihnya Nabi Muhammad ketika pamannya meninggal belum sempat mengucapkan syahadat. Masya Allah, sedih sekali. Nabi Muhammad orang yang disayang tidak sempat membaca syahadat dan belum berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Dari kecil ditinggal oleh orang tua, ibu, ayah, Khadijah, dan juga pamannya Abi Thalib. Ini menandakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya boleh bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kecil Nabi Muhammad ditinggal oleh orang tua. Ini juga isyarat dari Allah, ya Rasulullah bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita waktu kecil sering berinteraksi dengan orang tua, dengan ibu, dengan bapak. Sehingga ketika kita sudah besar, tetangga-tetangga kita bilang, anak-anak kita melihat anak kita, oh ini kamu kayak bapak kamu nih, atau kayak ibu kamu nih sifatnya gitu. Karena ada sering interaksi. Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad, kata Nabi, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Saya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fa ahsana ta'dibi, dengan sebaik-baiknya pembimbingan. Jadi yang membimbing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Tarbiyahnya tarbiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada unsur ini kamu mirip bapak mirip ibu, enggak. Nabi Muhammad langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kecil. Karena tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya ketika baru lahir, tapi sebelum lahir isyarat itu sudah datang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang terakhir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi hal yang menyedihkan untuk Nabi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Isra dan Mi'raj sebagai tasliyah, sebagai hiburan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ketika kita berlibur, kita jalan-jalan ke Bandung, misal ke Bogor atau ke tempat yang kita sukai, senang gak kita tuh? Senang ya, walaupun ngabisin duit, senang kan? Senang aja gitu. Ini Nabi Muhammad jalan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, sampai di Masjidil Aqsa, lanjut ke Sidratil Muntaha. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya, Nabi Isa, sampai ke langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Lanjut langsung bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perjalanan yang mengasyikkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Perjalanannya sebentar
tapi berkesan sekali untuk Nabi. Didampingi oleh kecintaannya yaitu Jibril yang selalu menemani beliau ketika mendapat wahyu atau ketika susah, ketika mendapat pertanyaan kaum Quraisy tentang Allah, malaikat Jibril mendampingi memberi wahyu wasilahnya, lalu menaiki kendaraan yang bernama Buraq, jalan perjalanan sampai dengan ke Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup mengimani sampai di situ, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berpikir dan jangan berpikir tentang gimana bertemunya, ngomongnya pakai bahasa apa, kira-kira posisinya bagaimana, duduk, berdiri atau rebahan. Kita tidak berpikir seperti itu. Karena akidah kita tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Berfikirlah tentang ciptaan Allah, tapi jangan berpikir tentang fil khaliq, ciptaannya seperti apa, di mana, bagaimana. Kita cukup mengimani sampai di situ. Lalu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain perjalanan itu, malaikat juga memberikan gambaran surga dan neraka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya diturunkan oleh Allah dengan membawa kewajiban apa? Salat. Salat yang awalnya berapa? 50, ketika bertemu dengan Nabi Musa agar dikurangi. Kasihan umatmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi 50 kali dalam satu hari bagi Nabi Muhammad itu bukan merupakan kesusahan, bukan merupakan kepayahan. Ya. Kalau kata Kiai NU, untung aja Nabi ini nggak terlalu rajin gitu, nggak terlalu rajin, langsung turun membawa kewajiban 50. Nah, kita gimana ini? Yang 5 waktu sehari aja kayaknya, Masya Allah, ini 50 kali. Akhirnya menjadi 5. Alhamdulillah. Tapi umat Nabi Muhammad walaupun sholatnya 5 kali sehari, pahalanya sama dengan 50 kali. Karena falahu asyru amthaliha, dikali oleh Allah dengan 10 kali lipat gitu. Jadi sholat adalah hadiah dari Allah kepada Nabi, juga kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak heran Nabi Muhammad jika melaksanakan sholat malam itu berlama-lama. Melaksanakan sholat malam berlama-lama. Diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika melaksanakan sholat malam, ada kisah sahabat yang bermakmum kepada Nabi. Ketika Nabi sholat malam, sahabat ada yang bermakmum. Ketika itu Nabi Muhammad setelah membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai waladhdallin, beliau membuka dengan surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sahabat yang di belakang, waduh, ini surah Al-Baqarah nih. Ini berapa ayat nih surah Al-Baqarah? Mungkin sampai 5 saja. Ulaika humul muflihun. Sama kayak kita kalau tahlil, ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, selesai. Tapi Nabi melanjutkan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Sampai terus sampai di akhir surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu berapa ayat tuh? Ya. Ada yang jawab, dah banyak dah pokoknya dah Al-Baqarah. Al-Baqarah jumlahnya 286 ayat. Kita kayaknya baca kulhu aja udah alhamdulillah ya. Waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Rakaat keduanya apa? Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kayaknya waduh, udah Masya Allah. Tapi Nabi Muhammad sampai kepada wa ilaikal masir, akhir surah Al-Baqarah.
Itu 1 rakaat ternyata. Di rakaat kedua membaca setelah surat Al-Baqarah apa? Surah Ali Imran. Kenapa Nabi berlama-lama sholat? Karena membayangkan keindahan perjalanan yang Masya Allah. Jadi ketika Allahu Akbar, Masya Allah, Nabi Muhammad membayangkan bertemu dengan Allah, bertemu dengan malaikat, perjalanan melihat surga, melihat neraka. Sama kayak kita ketika liburan. Kalau liburan maunya sebentar atau lama-lama? Maunya lama liburan kita. Libur ke Bandung pengennya lama. Biasanya apa? 2 hari 1 malam. Aduh, kayaknya pengen nambah gitu. Pengen lama-lama. Rasa-rasanya pengen seminggu kalau berlibur. Kalau dompetnya masuk, pengennya lama. Nabi Muhammad gitu juga, lama ketika sholat. Untungnya ini di sholat sunnah. Coba kalau Nabi rajin di sholat wajib membaca surah Al-Baqarah. Ini yang kerepotan siapa nih? Oh, jamaah Masjid As-Salam sepertinya nih. Kalau imamnya oke aja ya, imamnya oke, tapi kelamaan juga ya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza qama ahadukum fis shalah," jika di antara kalian salat, maksudnya di salat berjamaah, "falyurakhis salatahu," maka ringkaslah salatnya. Ringkaslah salat maksudnya bukan yang 4 menjadi 2 ya, kecuali pada saat safar, atau yang 3 menjadi 1,5, tidak. 4 tetap 4, 3 tetap 3, 2 tetap 2. Falyurakhis, tapi percepatlah salatnya. Bukan percepat Allahu Akbar, Allahu Akbar, waladhdallin, amin, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, kayak salat tarawih enggak juga, enggak seperti itu ya. Tapi di sini enggak begitu kan? Salat tarawih standar MUI. Nah, kemudian fa inna fihi, kata Nabi, karena di dalam jamaah tersebut ada orang tua. Ada orang tua, ada ibu yang sedang menyusui, ada ibu yang anaknya nangis, ada orang yang sakit, maka ringkaslah sholatnya. Sedikitkan. Jangan dilama-lamakan. Ini cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Jadi kita sholat berjamaah baca ayat atau surat yang pendek, ini adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan membaca surah yang panjang ketika sholat malam, ini sunnah Nabi. Jangan dibalik, ketika sholat jamaah menjadi imam, bacaannya panjang. Wah ya, kata jamaahnya, Masya Allah ini hafiz nih kayaknya nih, imamnya nih, bacaannya panjang banget nih. Kata imam yang kuat, kata makmum yang kuat. Tapi makmum yang gak kuat udah bergetar kakinya tuh. Bukan Masya Allah nih, ya Allah udah pengen selesai ya Allah gitu ya. Apalagi bacaannya kurang enak, aduh ini masalah ya. Tapi ketika sholat sunnah, bacaannya pendek gitu ya. Baca Qul Huwallahu Ahad, Al-Ikhlas gitu, baca An-Nas, selesai gitu. Nah, jangan dibalik seperti itu. Jadi salat adalah hadiah untuk kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain Nabi Muhammad bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul maktubah ila as-salawatil maktubah kafarah lima bainahuma. Al-jum'ah ila al-jum'ah kafarah lima bainahuma. Wasyahru ila syahri kafarah lima bainahuma. Nabi bersabda, as-salawatul maktubah ila as-salawatil maktubah kafarah lima bainahuma. Salat fardu yang satu ke salat fardu yang lain adalah kafarah, adalah penghapus dosa-dosa di antara itu semua. Kita salat subuh sekarang, nanti zuhur melaksanakan salat, dari subuh ke zuhur itu kafarah, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari zuhur ke asar seperti itu, dari asar ke maghrib seperti itu, sampai ke isya. Jadi orang yang melaksanakan salat 5 waktu sehari, ini dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Al-jum'ah ilal jum'ah kafarah lima bainahuma. Jumat yang satu ke Jumat yang akan datang itu menjadi kafarah lima bainahuma.
Kita ketahui Jum'ah adalah Sayyidul Ayyam. Dia rajanya hari, puncaknya hari. Jika melakukan kebaikan, di sini ada Jum'ah berkah. Bapak-bapaknya sholat jamaah, sholat. Ibu-ibunya partisipasi untuk bapak-bapaknya, kafaroh lima bainahuma. Jadi dihapus dosa harian, pekanan. Wasyahru ila syahri, bulan yang satu ke bulan yang lain adalah kafaroh. Dalam kurung, dalam syarahnya, Ramadan ila Ramadan. Bulan Ramadan adalah laundry, pembersih dari dosa-dosa selama 1 tahun. Jadi sholat ini adalah hadiah dari Allah untuk kita. Keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalnya sedikit tapi pahalanya banyak. Karena kenapa? Umurnya pendek, tidak seperti umat-umat Nabi terdahulu. Umat Nabi Muhammad punya malam Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Apakah 1000 bulan toh? Tidak. Jadi kalau orang Arab dahulu mau menggambarkan sesuatu yang banyak itu dengan bahasa alf. Alf. Nah, jadi kalau alf 1000, alf itu 1 juta. Nah, gitu. Jadi menggambarkan sesuatu yang banyak itu alfun. Makanya khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya bukan hanya 1000 bulan toh, bisa jadi lebih. Kalau 1000 bulan dibagi menjadi tahun berapa? 84 tahun. Tapi umur umat Nabi Muhammad banyaknya tidak sampai 84. Katakanlah 60 sampai 70, 80 udah payah sekali. Nah, ini adalah hadiah dari Allah. Jika melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar, ibadahnya sama dengan 84 tahun minimal. Apakah malam Lailatul Qadar saja? Tidak. Man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan fi syawal ka'annahu shaumud dahr. Nabi bersabda, siapa orang yang puasa 1 bulan Ramadan diiringi 6 hari puasa Syawal, maka seperti apa? Puasa 1 tahun. Nah, amalnya sedikit tapi pahalanya banyak. Dan ini spesial hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cintanya Nabi Muhammad kepada kita, sayangnya Nabi Muhammad kepada kita, dan Nabi Muhammad amat cinta kepada kita. Walaupun kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mata, kita hanya mendengar kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebesaran Nabi Muhammad, baiknya Nabi Muhammad kepada kita, tidak hanya kepada laki-laki tapi juga kepada wanita. Orang yang pertama kali mengikrarkan perempuan menjadi mulia adalah Nabi Muhammad. Kita ketahui bersama, masa jahiliyah sebelum mendatangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perempuan amat di bawah. Bahkan dikatakan dalam kitab Syakhsiyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum datangnya Nabi Muhammad, seorang wanita, jika seorang ibu suaminya meninggal, maka anak itu boleh diwariskan. Maksudnya ibu itu boleh diwariskan kepada anak. Na'udzubillah. Apabila anak itu tidak mau, maka boleh dijual seorang ibu. Na'udzubillah. Nabi Muhammad yang membawa makom tinggi bagi seorang ibu. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku cintai, aku hormati? Kata Nabi Muhammad, ibumu. Ibumu 3 kali Nabi Muhammad menyebutkan wanita, baru ayahmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah kita nisbahkan, kita sandarkan semua amalan baik kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah puncak kebaikan. Jika kita melakukan kebaikan bukan didasari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini bukan bernilai ibadah. Karena sunnah adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn.
adalah kebaikan yang kita sandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan, perbuatan, juga takrir keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi sunnah untuk kita. Jadi niatkan amal ibadah kita ini adalah menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakini bahwa Nabi Muhammad adalah masdarul khair, sumbernya kebaikan, puncaknya kebaikan. Tidak ada celah dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang perlu kita imani. Orientalis mengatakan Nabi Muhammad kada, Nabi Muhammad begini-begini, menikahi Aisyah pada saat usia 9 tahun. Nabi Muhammad usia 9 tahun Nabi Muhammad menikah dengan Siti Aisyah, itu adalah hal yang biasa pada saat itu di Jazirah Arab. Kenapa sekarang orang mengatakan Nabi Muhammad suka anak kecil? Padahal pada saat itu hal yang lumrah. Tidak ada orang kafir Quraisy yang menggunjing Nabi Muhammad suka anak kecil, tidak ada. Yang ada bilang kepada Nabi, Nabi adalah dukun, Nabi adalah pembohong. Tapi tidak ada yang menggunjing Nabi suka kepada anak kecil, tidak ada. Hanya orang saat ini yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena pada saat itu lumrah seseorang menikahi perempuan di umur 9 tahun, karena pada saat itu sudah masuk usia dewasa di sana. Dan itu juga banyak diamalkan oleh orang-orang lain, oleh non-Islam. Tapi mengapa sekarang orang menghujat Nabi, mencela Nabi seperti itu? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inti daripada kajian kita kali ini adalah kita yakini dan kita amalkan ibadah salat adalah hiburan untuk kita. Jadi tidak menjadikan salat sebagai beban atau penggugur kewajiban saja. Kita jadikan salat sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di dalamnya adalah penghapusan dosa-dosa kita. Dan harapannya salat ini tidak hanya di masjid saja. Kita mengamalkan salat, ibadah dan rukunnya tidak hanya di masjid, tapi juga di luar masjid. Salat mengajarkan kita bersabar, salat mengajarkan kita tertib, salat mengajarkan kita kebaikan, salat mengajarkan kita membersihkan semua amal-amalan buruk. Ini juga dilaksanakan di luar masjid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ibadah salat tidak hanya kita di masjid dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, tapi mengamalkan inti dari ajaran salat dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di luaran rumah kita bersama keluarga juga termasuk. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Kita tutup kajian kali ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan baca kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.